Saya Ifik Arifin, Saya Marsudi Wahyu Kesworo. kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Prof. Marsudi, apa kabar? Halo Pak Ifik, Alhamdulillah sehat, lama nggak ketemu kita ya. Itu dia, sehat selalu ya Pak. Jadi, tapi Amin, Bapak amin. sibuk sekali walaupun suasana pandemi begini, kesibukan Pak Marsudi kelihatannya cukup ini ya, tinggi. Ya justru karena zaman semuanya pakai Zoom begini, sehari Hmm. itu bisa 4 kali 5 kali webinar ini. Capek juga ya Pak. Pak, ini di Techniques ini kita bicara technical education sebenarnya, teknologi pendidikan. Jadi kita mau mundur dulu nih kira-kira pada zamannya Pak Marsudi baru lulus dari ITB gitu ya. Pak Marsudi kan kerja di Elnusa kalau nggak salah ya Pak ya. Gimana Pak ceritanya? Hmm. Ya, jadi waktu itu saya lulus dari ITB. Pertama sebenarnya bukan di Elnusa, saya kerja di Caltex dulu. Saya sempat di Caltex satu Caltex, tahun, Pekanbaru, baru di Rumbai di data di center. Rumbai. Wah asik itu. Kemudian ya nggak betah lah di sana sepi. Kemudian pulang ke Jakarta, terus saya bekerja di Elnusa dari Hmm. tahun 3 sampai 89. Hmm. 89 saya studi di Australia mengambil computer science, ambil Hmm. S2, selesai sampai S3 dan pulang tahun 92. 92 pulang gitu ya. Masih di Elnusa Pak? Eh, Masih sebentar tapi kemudian terus biasalah namanya anak ITB, lulusan ITB, terus lulusan luar tuh biasanya coba-coba jadi entrepreneur, maka punya perusahaan konsultan, macam-macam sama ngajar. Dan Sambil ngajar ngajar. akhirnya karena apa ngajarnya ngeremnya kebablasan, saya jadi profesor tahun 2000. Waduh, kebablasan tuh ya. Kebablasan aja jadi profesor ya, Pak Marsudi ya. Waktu di, ya silakan. Telat ngeremnya, jadi saya umur waktu itu 40, baru 40-an sudah jadi profesor. Orang kalau di bidang ilmu komputer saya yang pertama itu di Indonesia. Mantap. Kalau di media-media sosial di Google tuh disebut itu di berbagai media, khususnya Oke. ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi urusan sitang situng dulu. Saya lihat tuh Pak, seru banget ya. Saksi ahli ya. Waktu itu tegang juga saya ngelihatnya tuh, rupanya ini ya, apa namanya, know-how tentang IT itu kepake semua ya Pak ya, tentang siber, keamanan siber. Bapak juga aktif di keamanan siber ya kalau nggak salah di nah, Ya, Kemenhan Kam ya, Kemenhan. di- Hmm. saya pernah menjadi tenaga ahli bidang keamanan cyber dari tahun 2015 sampai 2019 di Kementerian Pertahanan. Jadi Oke. pada kami membangun namanya Cyber Defense Center di Pusdatin di Pondok Labu, dan saya Oh, tugasnya menyiapkan SDM-nya, jadi memberikan training-training itu karena memang salah satu bidang kalian saya itu adalah bidang keamanan cyber. keamanan cyber gitu ya. Dan memang kita ini perlu sekali ya yang namanya apa literasi digital, apa security awareness tuh sama sekali apa namanya belum begitu dipahami oleh banyak orang ya Pak, baik baik orang IT sendiri maupun apalagi masyarakat umum gitu ya. Jadi itu memang penting harus di apa kampanyekan ya Pak, security awareness ini. Gimana Pak? Hmm. Memang problemnya di situ. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat maju dalam penggunaan IT. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru, contohnya misalnya iPhone 13 belum launching aja, kita sudah di Indonesia sudah ngantri. Pokoknya kalau soal pakai barang itu paling duluan kita. Eh, Hmm. Jumlah pemakai telepon seluler kita lebih banyak dibandingkan jumlah manusianya. Jadi betapa hebat. Tetapi tidak dibarengi dengan literasi digital, termasuk masalah Hmm. keamanan. Banyak di antara kita itu ceroboh misalnya. Hmm. Makanya kasus-kasus eh, pelanggaran keamanan itu sebagian besar karena kecerobohan manusia. Kalau di Indonesia itu paling banyak itu social engineering. Misalnya ada Hmm. orang ngadu ke saya,
WhatsApp-nya dihack. Nggak ada WhatsApp dihack itu, nggak bisa WhatsApp dihack. Yang ada Hmm. lah ketika ada OTP dikirim, ada orang lainnya dikasih, padahal sudah dikasih tahu di situ jangan berikan nomor ini pada siapapun juga. Cuma Dikasih juga. Itu saking baiknya, Pak. contoh yang kedua adalah kebetulan saya menangani salah satu BUMN, salah satu perusahaan lah, perusahaan besar yang waktu itu terkena serangan cyber dan akhirnya datanya bocor dan dijual di dark web gitu ya. Ih. Itu ternyata di analisa saya itu bukan karena ada hacker dari luar masuk kemudian konek-konek ke sana, tidak, tapi ada kecerobohan dari dalam yang Hmm. ketika ada flash disk, kita ini kan jarang kemana-mana suka bawa flash disk ya. Ya. Nah, ini jarang flash disk ini di encrypt. Jadi bayangkan Oh. kalau data rahasia, terus kemudian jatuh atau dicuri atau hilang, maka data ini akan bisa dibaca semua orang. Nah, Hmm. yang saya survei kecil-kecilan, itu Ya. 9 dari 10 orang Indonesia itu tidak pernah mengencrypt flash disknya. Dia Hmm. kalau laptopnya sudah dikasih password, sudah selesai. HP-nya Iya, sudah iya. kasih password. Padahal di HP itu ada memory card yang menyimpan data juga. Nah, bayangkan kalau data yang kita simpan di memory card tadi memang Hmm. ketika kita berikan password, HP kita nggak bisa dibaca. Tapi kalau memory card-nya dicabut kan bisa dibaca di tempat lain. Dipindahin. Banyak hal itu kita itu nggak aware sehingga Nggak aware. terjadilah Ya. masalah-masalah security tadi. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita kita hal-hal yang very simple itu justru jadi rentan ya Pak, jadi security holes ya, di mana kayak flash disk itu kan sangat mudah dibawa ya kemana-mana, terus taruh sembarangan atau mungkin dicuri, memang sengaja dicuri gitu ya. Emang susah juga ya, karena itu kan justru aset kita ada di situ ya. Ada lagi misalnya orang sering mengeluh, ini kok tiba-tiba saya dapat penawaran begini, ada orang tahu nama saya, alamat rumah saya, nomor HP saya, ini pasti yang bocorin dari operator belum tentu. Banyak di antara kita ceroboh misalnya, kalau kita beli barang lewat toko online misalnya, kan barang itu dikirim ke rumah kan, dan Ya. kemudian kita buka, bungkusnya kan kita buang ke tempat sampah. Kita lupa bahwa di Hmm. bungkus itu ada label yang ada nama kita, ada alamat kita, ada nomor HP kita. Jarang yang itu disobek-sobek. Nah, ini banyak juga kita tidak sadar. Hmm. Akhirnya ketika tadi bungkus tadi sampai di tempat sampah, nah, biasa salah satu bidang security itu ngorek-ngorek tempat sampah. Ketika ngorek-ngorek tempat sampah, tahulah namanya Ivik Arifin, nomor HP-nya sekian. Ya, Iya nah, Pak. itu banyak. Itu juga 9 dari 10 orang Indonesia itu ceroboh juga di situ. Iya, iya, iya. Jadi terlalu apa namanya, tidak ada awareness itu loh, tidak ada kesadaran bahwa hal itu ternyata penting gitu. Kenapa gini Pak, misalnya kayak tanggal lahir ya Pak ya, tanggal lahir itu dianggap orang itu awalnya nggak penting gitu, tapi begitu bank itu menggunakan tanggal lahir sebagai password untuk melihat rekening koran kita, nah data itu sudah jadi data sensitif mestinya kan Pak ya. Tapi Nah, di lebih Facebook tuh banyak sekali data tanggal lahir itu kita bisa dapatkan di situ. karena lebih konyol lagi, nomor KTP kita ada tanggal lahirnya. Saya tidak tahu siapa dulu yang mendesain nomor nomor induk kependudukan NIK itu. NIK Hmm. itu kan ada digit baris 6 digit pertama itu kode lokasi kita mulai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan. Kemudian diikuti tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, diikuti nomor urut. Nah, padahal sering misalnya kita ini, misalnya saya sering diundang seminar lah, paling gampang ambil contoh saya aja. Saya sering diundang seminar, kemudian ketika untuk keperluan honor saya diminta dua kartu, fotokopi KTP sama fotokopi NPWP. Itu kan rahasia. Saya biasanya tolak itu. Saya bilang daripada minta itu lebih baik saya nggak dibayar. Ah, Kenapa? Karena kalau fotokopi KTP saya saya kasih sembarangan, maka orang bisa kemudian mendaftar nomor telepon seluler atas nama saya, ya, dipakai untuk nipu. Kemudian nanti polisi nyangkanya saya itu. ya, Apalagi kalau sudah NPWP kita diketahui, wah banyak lagi yang bocor kemana-mana. Nah, ya. aku tuh pernah dalam satu podcast begini, saya diskusi tentang privacy ya. Ada pertanyaan, apakah NIK kita harus dirubah? Menurut saya, kalau kita mau bagus, dirubah. Tapi it cost triliun rupiah gitu. Merubah NIK Hmm. Ya, IKTP jilid 2 yang dengan segala macam kasusnya bisa terjadi lagi. Nah, karena itu hmm. sekarang harus dirubah. Caranya adalah
kalau sudah terlanjur tanggal lahir itu ada di NIK kita, jangan lagi digunakan di tempat lain. Misalnya bank yang harus ngalah. Bank tidak boleh menggunakan tanggal lahir sebagai password untuk masuk ke dalam rekening kita. Iya, setuju saya Pak. Ya, dengan begitu semua orang tahu tanggal lahir kita dari KTP ya, nggak cuma dari Facebook aja. Saya juga baru ini ya, baru ngeh gitu ya. Oh iya di KTP itu ada. Mungkin waktu itu orang masih belum sadar Pak. Jadi bahwa impact dari data itu, arti dari data itu, bahwa data itu adalah krusial, belum sampai ke sana kita berpikir saat itu barangkali ya, pada saat desain awal gitu. Menurut saya sih tidak, Pak Yofi. Karena waktu itu kita ilmu data itu kan sudah lama ya, namanya ilmu data itu kan zaman Mojopahit juga sudah ada gitu ya. Oh coba. Waktu mungkin ceroboh dan kemudian tidak berkonsultasi dengan orang yang tahu tentang data gitu. Ilmu data ya. Makanya contohnya kalau kita lihat di Amerika ya, paling baik kan Amerika itu luar biasa bagus. Ada Social Security Number. Tapi Ya. Social Security Number itu pakai kode. Jadi dari tanggal lahir dan segala macam itu kemudian dengan rumus tertentu dirubah jadi sederetan angka yang lain. Jadi munculnya itu tidak lagi tanggal lahir secara secara apa namanya Implisit. nyata, Ya. Ya. eksplisit seperti itu gitu. Ya. Bahkan Ya. kalau kita lihat Social Security Number itu begitu hebatnya kalau kita tahu nomor Social Security Number seseorang dengan sebuah aplikasi kita tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa bisa. Nah kita belum sampai ke sana, tapi malah justru tanggal lahir itu secara verbatim ditampilkan. Nah ini celaka gitu. Nah, jadi Ya. dua, NIK-nya diganti, artinya kita punya proyek IKTB Jilid 2 yang nanti akan ada masuk penjara lagi gitu ya. Kan penjara ya. Atau dunia perbankan dan keuangan harus ngalah. Merubah, Hmm. paling tidak gini, memberi kesempatan pada kita untuk menggunakan kayak PIN gitu. Kita boleh milih sendiri. Jangan selalu Ya. tanggal pintu masuk. Ya. Ya. Mungkin mereka juga mau gampangnya aja kali ya. Kalau 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 apa pakai tanggal lahir kan udah tahu itu apa nasabahnya udah pasti hafal gitu ya. Tapi Tapi bahaya. ada tekniknya, Pak. Kalau saya biasanya kalau untuk kayak gitu tuh bukan tanggal lahir saya yang saya pakai. Ya, ada saya kalau pernah ditanya dulu itu kalau untuk pin-pin seperti itu jangan tanggal lahir kita yang kita pakai tanggal lahir istri. Tapi ke tanggal istri kan kadang-kadang ketahuan. Nah ini ada teknik lagi, tapi jangan bilang-bilang sama istri saya tanggal lahir pacar pertama kita. Nggak ada yang tahu. Kita masih ingat, tapi orang lain nggak tahu gitu. Waduh, ngamuk nanti Pak istri kalau ini. Oke, oke. Ya, memang satu kenyataan ya Pak bahwa kayak password juga begitu. Kita membuat password harus sulit untuk ditebak gitu ya, tapi mudah diingat. Nah, itu yang menjadi kendala gitu ya. Jadi orang tuh harus punya satu strategi gitu untuk membuat password yang ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, segala macam kombinasi, tapi tetap mudah diingat oleh yang buat gitu. Nah, itu Pak yang mungkin harus dicermati juga gitu ya. Karena semua ini orang mau memilih password ya simple-simple aja. Kenapa? Karena dia takut lupa gitu ya. Kenapa takut lupa ya? Karena passwordnya nggak cuma satu, rupanya di banyak akun dia juga punya password lagi yang lain gitu kan. Jadi supaya nggak lupa ya dia menggunakan password yang mudah diingat, tapi juga mudah ditebak gitu ya. Jadi, Tapi kalau keamanan itu selalu berlawanan dengan kenyamanan. Kalau ya, kita mau aman itu password itu saking susahnya kita sendiri nggak ingat. Gitu. betul. Itu pasti orang nggak bisa itu. Saking susahnya kita Ya, sendiri nggak ingat. Nah, ya, tapi mungkin yang kita harus lakukan adalah password yang mudah kita ingat betul. Nah, caranya kemudian mengatasi kelemahan itu bagaimana? Nah, itulah ditemukan teknologi namanya autentifikasi dua faktor, 2FA itu, two factor authentication, di mana UFA. ketika kita login ke satu tempat atau masuk satu tempat, ketika kita sudah memasukkan password dengan benar, dia akan mengirim OTP ke kita, one time password, ya. Nah, Ya, OTP itu sederetan angka, bisa 6 digit, bisa 4 digit, itu yang kita key in lagi. ya, Jadi, kalau sudah pakai cara itu, mau pakai password yang paling gampang pun, orang nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena akan ada eh, OTP. kiriman
kepada kita. Yang penting HP kita itu harus dijaga jangan sampai hilang. Ah, Makanya ada teknik lagi di sini Pak Ivik. apa itu? Kalau selevel Pak Ivik yang uangnya banyak, uangnya miliaran gitu ya. Ini Ah, sekaligus mungkin para pendengar yang uangnya banyak harus punya satu nomor khusus untuk mobile banking. Jangan dicampur hmm, dengan nomor. nomor Jadi lain. nomor yang khusus untuk mobile banking tidak dipakai WA, tidak pakai telepon, dipakai apa-apa, untuk dipakai untuk terima OTP saja. Dan itu yang kita register ke bank. Dan itu kita taruh di tempat yang paling aman, misalnya di rumah, jangan dibawa-bawa gitu, atau di kantor gitu ya. Hmm, Sehingga kalau misalnya eh, bayangkan kalau kita pakai HP yang sehari-hari kita pakai, OTP-nya masuk ke sana, kalau HP kita ketinggalan atau hilang atau apa, wah, orang bisa jebol semuanya. Tapi kalau ya. kita punya HP khusus dan nomor khusus yang digunakan untuk OTP, maka ya aman lah. Kenapa? Karena sekarang orang meretas mobile banking bisa pakai WhatsApp. Kan sudah banyak Hmm, orang mendapatkan kiriman file begini dibuka atau video ini tahu-tahu rekening banknya terdikuras. Nah, kenapa? Karena hmm, nomor atau HP yang digunakan untuk mobile banking itu nyampur dengan kegunaan sehari-hari. Nah, makanya hmm. salah satu tips yang saya sampaikan kalau untuk ya yang mampu membeli HP lebih dari satu, berarti kan uangnya banyak kan di bank ya. Nah, itu punya satu nomor khusus. Gunakan Ya, itu untuk mobile banking. Semua mobile banking kumpul di sana. Nomor yang kita pakai sehari-hari nggak ada untuk mobile bankingnya gitu. ya, ya. Jadi emang krusial itu ya. Jadi more secure kalau kita punya apa namanya spesial apa device gitu ya, special device untuk hal-hal seperti itu ya. Itu good advice Pak. Jadi apa namanya? Memang kalau kalau kita kehilangan handphone tuh rasanya bukan handphonenya aja yang hilang nggak apa-apa, tapi data data di dalam dan autentikasi yang tersirat di dalamnya itu yang mungkin menjadi aset utama buat kita ya. Jadi HP nggak boleh hilang. Gitu. Berat juga. Seperti Ya, Pak. kemudian foto itu kita bisa otomatis backup ke cloud kan. Google Ya, Drive itu itu. Tetapi ya tadi yang bahaya itu karena OTP dan segala macam itu dikirim ke situ. ya, Nah, email di segala macam ke situ. Makanya harus punya nomor khusus dan HP khusus yang ya. nggak digunakan untuk lain selain untuk mobile banking. Oke. Tadi metode tadi namanya 2FA itu Pak ya. Two factors Two, atau two factors authenticator ya ya. Itu udah kayaknya udah mulai dipakai oleh bank-bank ya, udah banyak yang menggunakan. Udah lumayan lah. Jadi kita dikirimin PIN lagi untuk supaya masuk lagi. Jadi menurut saya itu sudah merupakan tambahan yang berharga gitu ya. Security yang lebih lebih dalam lagi gitu ya. di Ada aja. Ya, beberapa device, beberapa bank malah malah di dalam mobile banking application-nya memungkinkan kita pakai biometrik kan. Kalau kita punya biometrik. sidik jarinya, sudah nggak perlu kita ingat passwordnya lagi, kita tempelin sidik jari kita aja. Ya. Gitu. Jadi, Itu reliable, Pak. Sudah sangat reliable. reliable. Hmm. Sekarang mungkin 99,9% lah reliability-nya. Oh gitu, udah tinggi ya. Karena kan dia bisa pakai sidik jari, bisa pakai retina ya, mata Wajah, gitu atau apa. Ya, wajah, hanya wajah, bukan hanya retina, wajah aja bisa. Nah, wajah wajah, ya. teknologi pengenalan wajah itu juga sudah canggih sekarang. Ya, Bayangkan gitu ya. Facebook itu usernya lebih dari 3,5 miliar. ya. Kalau ada orang mengupload foto yang ada wajah kita, meskipun kecil, Facebook kasih tahu loh, ada foto kita. Berarti dia bisa membedakan satu dari 3,5 miliar. Bayangkan aja, itu teknologinya sudah sangat Nyempil, sophisticated. bagus gitu ya. Jadi pengenalan wajah pun sekarang sudah canggih lah. Bahkan mungkin suatu saat saya itu membayangkan nanti kalau kita ke ATM itu nggak perlu pakai kartu. Kita cuma tinggal nongol, gitu, langsung ATM udah tahu kita itu siapa, langsung buka rekening kita gitu, nggak perlu Wah, PIN segala macam, kita cukup nyengir aja gitu. nyengir cukup ya Pak ya. Oke, oke. Hmm. Belanja di Alfamart, nggak perlu lagi pakai kartu digesek-gesek. Kita di depan kasirnya nyengir gitu, kasirnya udah tahu Iya. langsung apa, tinggal kita confirm dengan PIN saja gitu. Ya. Tapi hari ini ada pengalaman baru buat saya, Pak. Mungkin udah lama sih, tapi buat saya baru. Jadi saya ke bank dan saya apa namanya diambil fotonya. Kemudian untuk enter itu nggak usah pakai tangan enter gitu loh, Pak. Pakai kedip mata aja, kedip matanya, kedip. Nah itu udah enter, Pak. Keren Ya, banget gitu loh. artinya
eh, human computer interface itu kalau zaman dulu kan tradisional banget hanya keyboard dan layar. Sekarang Ya. segala macam kamera pun bisa menjadi user interface Mata. kita. Ya. Mata, kedip, bahkan geleng-geleng pun bisa gitu ya. Makanya untuk verifikasi misalnya kalau di beberapa platform online itu kalau kita mau verifikasi account kita kan disuruh pegang KTP sama ini di tangan gitu. Kemudian kita nggak boleh statis, kita harus pakai goleng-geleng gini atau goyang-goyang begini. Jadi sudah lumayan lah. Sehingga sekarang itu kalau menurut saya secara teknologi security itu sudah sangat advance. Yang Hmm. lemah itu manusianya, ceroboh. Ya. Ya. Jadi hampir semua pelanggaran keamanan di Indonesia itu terjadi karena kecerobohan manusia, bukan karena Hmm. teknologi tidak canggih. Iya, iya, iya. Jadi memang kayaknya harus dibuat satu ini ya, apa namanya, sosialisasi, refreshing gitu Pak ya, untuk security awareness ini secara lebih intensif lagi ya, gitu. Betul, Pak. Ya. Apalagi nanti kita masuk era, ya orang nyebutnya era 4.0 lah, di mana Hmm. bayangin kita akan punya jam tangan, oh, jam saya lagi saya charge itu. Jam tangan saya itu kan langsung connect ke internet. Dia Hmm. watch lah ya. Itu connect ke internet. Dan itu kalau ada orang meretas smartwatch saya, bisa masuk kemana-mana itu. Itu hampir tidak ada security-nya. Makanya Iya, iya. kalau smartwatch saya itu kalau kemana-mana selalu meskipun ada fasilitas selulernya saya matikan aja. Wifi di Terlalu luar. canggih. Karena nggak ada sama sekali. Kalau laptop, HP masih ada pengamanannya, tapi benda seperti smartwatch dan yang lain-lain ya itu hampir nggak ada pengamanannya. Saya di rumah ini karena di rumah saya nggak punya ART ya, nggak punya asisten rumah tangga, saya ngepelnya pakai robot untuk ngepel. Karena Oh, ada sekarang itu robot ngepel itu. Robot ngepel itu saya kendalikan lewat internet. Itu nggak ada security-nya juga karena setiap orang di rumah saya bisa ngasih perintah pada robot itu gitu kan. Kacau balau itu. itu IoT Robot Pak ya, IoT itu tadi. jadi yang ngasih perintah IoT device yang di rumah saya mulai lampu, AC segala macam kacau balau gitu kan. Nah, Hmm. itu pengamanannya belum ada. Iya, iya. Itu challenging, challenging. Saya rasa akan segera ada itu. Pak Marsudi juga aktif di ini ya, Ketua Umum Vokasi kalau nggak salah ya, apa itu ya? Saya Eh, ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia. ya, itu apa namanya? Apa aja Pak di vokasinya itu? Jadi itu merupakan asosiasi dari pendidikan vokasional mulai dari SMK sampai pendidikan diploma dan diploma sampai ke atas. Jadi ada pendidikan tengahnya maupun pendidikan tinggi yang semuanya vokasi. Hmm. Itu seluruhnya gabung ya, jadi seluruh disiplin gabung. Ada jurusan IT-nya, ada jurusan mungkin apa namanya pariwisata atau apa gitu, semuanya gabung atau hanya IT aja Pak? Semua Semua. gabung, anggotanya lebih dari 10.000 seluruh Indonesia. Di Wah, SMK itu itu ya. semuanya ada. Pun Ya, belum ya. semuanya kita kami, tapi sebagian besar sudah lah gitu. Nah Hmm. kemudian sebetulnya yang masuk definisi vokasi di Indonesia itu kursus kan sebetulnya. Ya. Kursus itu harusnya masuk ke pendidikan vokasi, tetapi saya kurang tahu ini teman-teman kursus ini nggak banyak yang tertarik masuk ke asosiasi. Padahal dengan asosiasi ini kita banyak yang bisa kita lakukan, misalnya untuk advokasinya sendiri, untuk pengembangan ke depan dan Hmm. sebagainya banyak manfaatnya. Hmm. Mungkin belum tahu barangkali Pak, belum ini Pak, apa namanya? Karena memang Belum karena dikenal baru oleh semua. Ya. di Indonesia di kementerian pun Dirjen Vokasi itu baru ada tahun yang lalu. Oh. Kita 75 tahun merdeka itu tidak ada pejabat di Kementerian Pendidikan yang mengurusi vokasi, tidak ada. Baru Hmm. tahun yang lalu ada Direktur Jenderal Vokasi, baru ada tahun yang lalu. Oke. Oke. Dan itu ada kerjasama dengan misalnya dengan Jerman barangkali ya, atau dengan siapa itu saya pernah baca itu ya. Itu masih ada Ya Pak ya? masih karena kalau kita lihat pendidikan vokasi terbaik di dunia itu sebenarnya di Jerman. Ya Pak Evi kan Oh, alumni. Jerman Cuman ya. Jerman sekarang malah nggak tahu tuh. Harusnya Hmm. kan namanya diplom ing itu zaman dulu kan keren banget. Sekarang malah jadi bachelor ya. Jadi malah ngikuti Amerika, malah apa Hmm. eh, Turun. jalur tidak.
ini ya, mungkin kalah pengaruh dengan Amerika barangkali ya. Iya, mereka sekarang masuk ke master juga, Pak. Master, bachelor kayak gitu. Karena mungkin mau kompatibilitasnya sama dunia, emang agak lain sih Jerman itu memang. Jadi dia mereka udah menyesuaikan. Mereka sadar bahwa ini standar dunia kayaknya masih ke Amerika atau Inggris gitu ya. Karena menurut saya sebenarnya justru Jerman yang jadikan standar. Jadi vokasi keep Hmm. it kayak ITB dulu kan insinyur, kayak zaman saya ini insinyur itu kan dulu sekolahnya 5 tahun, bukan 4 tahun. Tapi Ya. begitu jadi sarjana teknik hanya 4 tahun, ya banyak nggak ngerti apa-apa. Beda makanya Hmm. dengan sarjana teknik itu kan jauh berbeda gitu, karena dulu 5 tahun kan. Ya, 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 ya. Ya, itu dia. Di vokasi ini hubungannya erat dengan apa? Langsung bisa kerja di industri ya Pak ya. Jadi ada Memang kerjasama sama industri dong vokasi ini harus pasti ya. betul, karena tagline-nya itu kan pendidikan vokasi siap kerja gitu, tagline-nya gitu Iya, kalau di. tagline-nya seperti itu. Memang nah ini zaman dulu tuh kan pendidikan vokasi itu kan dianggap nggak ini, dianggap kelas kelas kambing gitu, kelas mbek gitu ya. Kenapa coba dulu waktu SMP yang masuk STM dulu, kalau zaman dulu STM namanya, itu kan Ya. teman-teman kita yang kurang pintar, yang pinter-pinter masuknya SMA gitu kan. Nanti begitu Hmm, lulus itu yang pinter-pinter masuklah ke pendidikan-pendidikan akademik, sementara yang kurang pinter masuknya diploma, sehingga lama-lama diploma itu dianggap kelasnya itu kelas rendah. Nah, hmm, ini pendidikan di asosiasi itu mencoba membalik itu, bahwa pendidikan vokasi itu harus didudukan kembali pada relnya, yaitu menyiapkan orang yang siap kerja. Karena kalau hmm, pendidikan akademik itu tidak siap kerja, lulusan S1 itu sebenarnya tidak siap bekerja. Kenapa? Karena mereka kebanyakan teori kan. Tapi harusnya ya. pendidikan yang harusnya siap kerja. Nah, tetapi pada masa lalu itu suprastruktur atau ekosistem kita itu tidak mendukung. Misalnya perusahaan itu kalau merekrut senangannya S1. Padahal S1 tuh nggak bisa kerja sebetulnya. Bukan yang direkrut bukan D3 atau D4. D4 itu kan setara dengan S1. Mestinya kan D4 yang direkrut. Nah, yang kedua adalah lebih konyol lagi, anak-anak D3 kalau lanjut itu lanjutnya ke S1. Nah, ini kan sama dengan kelaminnya berbeda, itu pindah kelamin itu ya. Dari kelamin akademik ya, dari kelamin vokasi pindah ke kelamin akademik. Jadi terjadi operasi kelamin di situ. Dari laki-laki ke perempuan. Jadi Nah, perempuan. harusnya kalau harusnya kan S1 itu ke S2, S3 dan seterusnya. Ya. Sementara kalau harusnya D3, D4, spesialis 1, spesialis 2, dokter terapan misalnya. Kan ada jalurnya, tapi jalur yang di atas D3 ini nggak pernah laku. Kenapa? Anak-anak D3 itu selalu lanjutnya ke S1. Kenapa? Oh. Karena tadi eh, ekosistem kita itu tidak menghargai pendidikan diploma. Semuanya tuh kalau nyari pegawai selalu S1. Sampai ke Hmm. pemerintah, kalau CPNS itu Ya. kita di drop down dari persyaratan pendidikan itu, di situ ada D1, D2, D3, terus S1. D4 tuh nggak ada. Apalagi Oh. SP1 nggak ada. Nah, jadi ini sekarang sudah mulai berubah dengan adanya kami, dengan adanya Direktur Jenderal Vokasi, ini sudah mulai dirubah bahwa nanti itu manusia itu anak-anak kuliah itu harus memang jalurnya dua, yang jalurnya akademik yang nanti jadi S1, S2, S3 dan seterusnya itu nanti jadi dosen kayak saya, jadi profesor gitu ya. Kalau mau kerja D1, D2, D3, D4, magister terapan dan dokter terapan. Itu tempat orang yang akan bekerja. Jadi Hmm. dipisah yang mau jadi dosen di pendidikan strata atau S, yang mau kerja ada di pendidikan diploma. Nah, Hmm. itu yang kita usulkan di situ untuk ditata seperti itu. Ya, ya, ya. Karena ya secara logis memang kita lebih banyak membutuhkan vokasi ya, lulusan vokasi ini ya, karena kesiapan mereka ke dalam industri itu, gitu ya. Sebetulnya, Ya. sebetulnya. Ya. Tapi memang betul Pak, kalau kita melihat lowongan pekerjaan gitu ya, itu memang jarang disebut D3 atau D4 bahkan ya. Yang banyak memang S1. Dan lebih diskriminatif lagi ditulis di swasta misalnya dicari S1 dari perguruan tinggi ternama gitu ya. Jadi ini kok jadi diskriminasi begitu ya. Yang ada ranking-ranking yang secara apa namanya
menimbulkan, oh ini saya nggak bisa kerja di sini karena perguruan tinggi saya kurang terkenal begitu ya. Itu gimana Pak Marsudi? Apakah ada perbaikan juga? Itu sebenarnya dulu sudah terjadi. Dulu banyak teman-teman saya yang pulang dari Jerman, ya teman-temannya Pak Ivik lah, pulang bawa gelar diplom diplom ing ya kalau di sana ya. Tapi begitu jadi dosen itu nggak diakui sebagai S1. Jadi kan lucu gitu kan. Padahal Hmm. itu mungkin lebih jagoan dibandingkan dengan S1 kita gitu. Nah, Hmm. jadi ketika lanjut ini itu dianggapnya nggak bisa lanjut S2 gitu. Nah, akhirnya terjadi waktu itu kemudian akhirnya ketika ada zamannya Pak Habibie itu kemudian mulai diselesaikan masalah itu. Tapi sebelumnya itu kasihan teman-teman yang diploming itu dianggapnya eh, bukan gelar akademik lah kira-kira begitu. Nah, Hmm. sekarang sudah mulai juga ada perubahan-perubahan di sana. Jadi perbaikan bagaimana diploma sudah mulai bisa diterima gitu. Tapi memang masih masih baru awal sekali, masih jauh. Nah, Masih ya. berkaitan dengan tadi, memang betul sekarang ini sampai pada masa lalu lah, sampai mungkin enggak sekarang mungkin sudah berubah. Pada Hmm. masa lalu banyak orang itu membanggakan saya lulus dari perguruan tinggi akreditasinya A. Pada faktanya banyak perguruan tinggi yang akreditasinya A muridnya nggak ada, nggak laku gitu ya. Sementara di Jakarta ini saya tahu ada salah satu universitas akreditasinya C, tapi lulusannya itu kerja di mana-mana, bahkan kerja di perusahaan multinasional. Nah, Hmm. jadi kan aneh. Sementara yang lulusan dari perguruan tinggi akreditasinya A itu kalau kerja S1 paling gajinya 5 juta lah ya. Kalau baru lulus kan 5 juta. Tapi yang dari perguruan tinggi yang saya sebut tadi, saya nggak sebut namanya karena kan broadcast ya, nanti dikira iklan saya ya. Nanti Hmm. Japri aja. Itu Tapi lulusannya minimal kerja gajinya sudah 25 juta. Padahal akreditasinya C, mereka nggak peduli akreditasi mau C kayak apa kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian oleh Menteri Mas Nadiem, oleh Mas Menteri, dikatakan dalam statement waktu beliau pertama dilantik itu, kita sekarang berada di zaman ketika akreditasi tidak menjamin kualitas. Karena memang hmm. akreditasi tidak menjamin kualitas. Akreditasi pada masa lalu itu menggunakan instrumen namanya borang. Borang, borang itu artinya formulir. Formulir itu bahasa Indonesia borang. Nah, borang itu jadi ledekan. Isinya apa? Bohong dan ngarang gitu ya. Jadi kalau kita bohong dan ngarang, ngisi ngisi borangnya itu pinter bohong dan ngarang, dapat A gitu kan. Astaga. Akibatnya akhirnya terjadi bahwa lulusan yang kampus-kampus atau program studi yang A ternyata nggak laku di pasaran, nggak bisa kerja. Hmm. Hmm. Bohong dan ngarang tadi gitu. Tapi sekarang sudah ada perubahan luar biasa. Sudah paling nggak sejak Pak Mas Menteri ini sejak makanya saya salut sekali dengan Menteri kita. Mas Nadiem ini orang nggak dari lingkungan pendidikan, tapi justru karena orang luar dia bisa lihat problemnya seperti apa. Ya, Dan ternyata ya. memang apa ya yang terjadi di negara kita tuh justru orang-orang yang berada di dari luar jalur kan bisa lihat eh, sesuatu dengan lebih benar. Contoh yang lain kan misalnya kesehatan coba. Dari dulu Menteri Kesehatan dokter, nggak beres-beres kesehatan kita. Tapi begitu Menteri Kesehatannya orang ITB, yang sekolahnya melenceng ke finance, cepat sekali urusan COVID selesai. Kenapa? Karena bisa melihat dari luar. Nah, sama dengan Hmm. mungkin di pendidikan kita ini, dia bukan seorang profesor dokter, tapi justru dia bisa melihat dari luar. Yang selama ini tidak dilihat oleh saya dan teman-teman saya, para profesor yang katanya ilmunya hebat-hebat, pada sebetulnya nggak ada apa-apanya gitu. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, dengan program MBKM-nya kelihatannya sukses juga tuh, Pak Menteri ya, Mas Ya, Menteri. Ya. jadi MBKM itu sebenarnya sebuah, ya kita memang harus, kampus itu harus merdeka. Cuman saya masih punya kritik pada Mas Menteri ya, bahwa yang namanya merdeka belajar itu sebetulnya masih dalam tanda kutip menurut saya bohong-bohongan. Kita ini belum merdeka benar. Kalau yang namanya merdeka itu apa artinya? Jangan banyak diatur. Tapi kita ini masih ada aturan meskipun tidak sebanyak dulu ya. Jadi sekarang itu misalnya merdeka belajar diartikan misalnya boleh di luar kampus 3 semester. Nah, memang ada urusannya, namanya merdeka kan begitu. Merdeka itu apa artinya? Saya boleh milih mata kuliah apapun yang saya sukai. Jangan diatur oleh namanya kurikulum. Kalau diatur nama kurikulum, namanya kita dijajah oleh kurikulum. Jadi belum merdeka itu. Jadi kalau kita mau merdeka, misalnya saya ingin jadi tadi, jadi ahli security gitu ya. Maka saya belajar ini dari matematika, saya belajar ambil lagi mata kuliah ini dari informatika, mungkin ambil mata kuliah apalagi dari manajemen. Saya meracik sendiri kurikulum saya, bukan Hmm. ditentukan oleh kampus. Itu baru merdeka yang nomor satu. Yang nomor dua, Hmm. dosen harus merdeka.
Dosen sekarang ini banyak diatur dengan segala macam aturan, administrasi segala macam. Hmm. Meskipun tidak dulu ya, tapi masih banyak aturan. Nanti itu harusnya dosen itu merdeka ya. Misalnya saya ditugaskan ngajar mata kuliah apa, itu terserah saya mau pakai buku apa, urusan saya dong. Cara Hmm. ngajar saya, urusan saya dong. Nah, kan sekarang kan diatur. Minggu pertama harus ngomong ini, minggu kedua ini, itu namanya dijajah masih. Jadi, makanya saya katakan di sini, kita ini, pendidikan kita tuh baru setengah merdeka, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di mana-mana, saya selalu punya teori, namanya merdeka itu tidak bisa diberikan. Di seluruh dalam sejarah dunia itu namanya merdeka itu harus direbut dengan revolusi. Jadi kalau sesuatu dikasih itu namanya bukan merdeka. Jadi kalau sesuatu dikasih oleh kementerian, kasih ini, kasih ini, kasih ini, tapi jangan gini, 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 ya namanya nggak merdeka gitu ya. Merdeka itu harus revolusi. Nah, Itu namanya revolusinya ada merdeka dengan syarat, Pak. syarat. Makanya revolusi yang saya sebut ada 4 revolusi besar. Yang Eh, pertama revolusi model dari pendidikan kita. Ya. Yang kedua adalah revolusi dari akreditasi. Sekarang ini akreditasi itu ditentukan oleh badan yang namanya badan akreditasi. Sebetulnya yang punya hak yang paling pas melakukan akreditasi itu kan dunia kerja. Yang bisa melihat lulusan kita bagus atau tidak kan bukan badan akreditasi, tapi adalah dunia usaha dan dunia industri. Harusnya makanya akreditasi harus dari industri. Mungkin sama lah Setuju. dengan di Mas Ivik, Pak Ivik kuliah di Jerman dulu kan akreditasi itu dari masyarakat industri kan atau dari Ya. asosiasi. Nah, yang ketiga adalah revolusi dari dosen cara ngajarnya. Dosen ngajar kayak zaman dulu itu kan dosen penjajah. Muridnya diceramai, terus kemudian suruh nyatet gitu ya. Kalau jawab salah beda dengan diajarkan dimarahin gitu. Saya ingat betul waktu saya kuliah di ITB itu, jawaban saya beda dengan diajarkan dosen saya disuruh keluar dari kelas. Padahal dia yang salah gitu ya. Nah, ini dosen yang tidak merdeka ya. Nah, yang keempat adalah revolusi dari cara mahasiswa belajar. Bahwa ilmu itu bahwa sumber ilmu itu bukan textbook satu-satunya. Bahkan yang paling valid belajar ilmu itu yang paling banyak itu dari mana? Dari Mbak Google, dari Mbak YouTube, ya Mbak YouTube ya, Mbak YouTube, Mbak Cup. Google, oh, tempat ilmu yang luar biasa. Luar Jadi biasa. kalau kita hanya belajar dari textbook itu sudah ketinggalan. Yang Betul. banyak ilmu yang kita tahu sendiri kan di Mbak Google atau di Mbak YouTube itu banyak sekali pelajaran yang luar biasa yang hebat-hebat eh, yang bisa kita belajar sendiri pun bisa. Ya. Belajar mandiri ya. Belajar Ya. mandiri. Jadi memang sekarang berubah ya, berubah total. Jadi harus menyesuaikan dong model pembelajaran kita ini harus mengadaptasi perubahan teknologi juga ya, Pak Nah, Marsudi ya. teknologi itu kan akselerator ya, di mana-mana fungsi teknologi itu mempercepat ya. Jadi misalnya tadi mahasiswa bisa dapat ilmu dari semua sumber, bisa belajar dari koran, bisa belajar dari TV. Tapi kalau zaman dulu kan lama. Begitu ada IT, ada teknologi digital, dipercepat. Kenapa? Tiba-tiba informasi semuanya ada di laptop kita yang namanya Mbah Google tadi. Mau tanya apa saja bisa. Mau ngomong apa saja bisa. Ada Wikipedia yang menjawab semua pertanyaan. Kita pengen tahu definisi dari Unix apa, sejarahnya gimana, ada di Wikipedia itu. Termasuk Ifik Arifin, ada namanya. Kemarin saya lihat tuh Ifik Arifin, ada sejarahnya itu. Lahir di mana, dan ada semua. Termasuk nama ada Wikipedia. Ada YouTube yang luar biasa, isinya video-video pembelajaran di samping video yang iklan-iklan ya ada. Tapi video pembelajaran juga banyak. Banyak. Anak saya itu belajar main biola tanpa belajar di mana-mana. Dia belajarnya dari YouTube sambil ya pertama kriat-kriat kayak amben rusak gitu ya. Tapi setelah bagus tuh main biolanya. Gara-gara Iya, iya, iya. tadi gitu. Passion ya Nah, Pak ya. Jadi keinginan bisa itu didukung oleh internet, oleh YouTube, oleh Google gitu ya. Jadi memang itu akselerasi juga sebetulnya. Jadi kita apa yang kita mau tersedia semua sebetulnya. Nikmat ya zaman Pak. dulu ya zaman saya kuliah dulu kalau mau belajar tentang apa security gitu ya. Wah, harus Hmm. baca buku sana kemari cari bukunya harus ketemu orang lama. Sekarang tinggal klik 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 mau apa caranya? Mau ngehack bank mana? Itu ada di situ. Mau ngehack ini caranya gini, mau Excel injection mau gini caranya, mau mau DDoS attack caranya begini. Ada semua. Ada semua. Ya. Jadi datangnya semua. Pak Marsudi, saya kalau boleh cerita sedikit tentang Jerman Pak ya.
kita di Jerman Iya, tuh yang membuat saya kaget pertama kali itu adalah tidak ada absensi, Pak. Jadi kita betul. masuk kuliah, nggak ada absen. Jadi mau masuk, nggak diurusin. Gitu ya. Nanti kalau dibandingkan di sini absen harus berapa persen gitu, baru bisa lulus gitu ya. Jadi mungkin memang kita harus pertanyakan lagi ya, apakah absensi ini mempengaruhi kinerja kita gitu ya. Dan apakah bangsa kita ini memang harus selalu dituntun gitu, dipaksa untuk kalau kamu nggak belajar, kamu yang rugi. Nah, tapi dilepas gitu. Bisa nggak Pak kira-kira gitu? Bisa nggak ada kesadaran itu bahwa saya tuh kuliah dan saya nggak perlu di absen. Nah, saya akan datang gitu. Saya akan datang karena saya perlu belajar. Mungkin nggak sih Pak seperti itu kondisinya? Ya. Sangat-sangat mungkin. Jadi itulah contoh dari penjajahan dosen menjajah mahasiswa. Ya, Penjajahan dari dosen kepada mahasiswa. Dosen dipaksa harus kuliah. Dengerin omongan dosen yang bosenin. Di Indonesia itu dosen yang nggak mutu banyak. Jelei kalau orang Jawa bilang. Kalau kita kita dengerin itu udah ngantuk, itu nggak ngerti dosen ngomong apa. Nah, makanya bagaimana cara membuat agar mahasiswa itu senang belajar. Saya buktikan, Pak Ifik. Boleh tanya sama kelas-kelas saya di kampus-kampus saya ngajar. Saya tuh nggak pernah absen. Saya bilang pada mahasiswa, kamu datang juga nggak apa-apa, nggak datang saya juga nggak rugi. Tetapi hmm, kelas saya selalu penuh. Kelas saya selalu penuh. Kenapa? Karena saya mengajarnya itu menyenangkan gitu ya. Makanya saya punya buku yang ini, kelihatan nggak? Ini Revolusi Mengajar. Ini buku kelihatan karangan Pak. saya. Bagus. Jadi buku ini saya menuliskan bagaimana cara mengajar anak zaman sekarang. Hmm, Zaman dulu itu hanya cocoknya ngajar murid zaman dulu yang diem denger anteng gitu. Tapi murid zaman sekarang harus diajar guru zaman sekarang. Nah, buku tadi itu menceritakan bagaimana jadi guru zaman sekarang. Bukunya ada di Gramedia, nanti pernah jadi bestseller di Gramedia, bisa dicari. Nah, jadi intinya bisa, Pak, kita membuat seperti itu, tetapi gurunya itu harus menarik. Jangan sampai guru atau dosen itu jadi orang yang membosankan. Ya kita nggak usah urusan dosen lah, Pak Ifik. Nonton band saja. Kalau bandnya bosanin kita males kok. Tapi kalau yang pulang. main Arya Junior, wih Arya Junior nih asik nih ya. Kita semangat karena kan sama, dosen kan sama dengan begitu. Kalau dosennya itu menyenangkan, menarik, Ya. ilmunya banyak gitu, yang diceritakan itu wisdom yang luar biasa, kelasnya pasti penuh. Tapi kalau dosen yang diajarin pakai definisi, dikte ya apalagi kan, prosesor, muridnya suruh nulis, adalah, nah, kan gitu kan. Dosen kayak gitu tuh namanya penyiksa Masih banyak bagi, Pak. Masih dan itu banyak ya. banyak. Jadi kasihan mahasiswa yang seperti itu. Ya, ya. Hmm. Udah paksa absen lagi, bayangin aja. Sesuatu yang tidak kita sukai dipaksa hadir hanya karena absensi. Makanya Hmm. kalau memerdeka tadi yang revolusi yang ketiga tadi, revolusi mengajar tadi, dosen itu harus memberikan kemerdekaan pada mahasiswanya. Mau kuliah boleh, nggak kuliah boleh. Yang penting ujian nanti bisa. Terserah Ya. caranya gimana. Nah, jadi yang penting kemudian dosennya kalau pengen laku, pengen banyak yang mahasiswa yang dengerin, ya cara ngajarnya harus diubah, harus baik, harus menarik. Ya. Hanya itu. Memotivasi engagement ya Pak ya. Jadi si murid itu nggak perlu harus dipaksa dengan absensi untuk hadir gitu ya. Jadi mereka bahkan ingin hadir dulu, ingin hadir sendiri tanpa disuruh. Begitu ya kira-kira Pak ya ininya. Jadi Tujuan itunya. dapat ilmu. Jadi seperti waktu Pak Evi kuliah di Jerman kan dosen-dosennya mengajarnya tuh meskipun orang Jerman tuh kan agak kaku gitu ya, tapi kalau kita dengerin itu ada sesuatu yang kita dapat gitu. Kita Ya, dapat sesuatu, kita jadi akhirnya jadi kita mau datang meskipun nggak di absen pun rasanya rugi kalau saya nggak datang. Nah ini yang nggak betul. didapat di Indonesia oleh dosen-dosen Indonesia itu sebagian besar tidak memberikan itu. Ya Pak, guru-guru di Jerman tuh kaku Pak, betul. Dan dia tidak seperti orang Indonesia yang suka berkelakar gitu ya. Mereka serius. Ya saya kan pernah menjadi pimpinan di Swiss German University 5 tahun Pak Ifik saya. Jadi Oh saya ya, bergaul dengan, ya saya di SGU dari tahun 2000 sampai 2005 sampai 2010 saya di Swiss German University. Teman oh, saya Jerman, nah, jadi saya bisa lah kalau ngomong Ich bin Marsudi gitu aja ya bisa lah gitu. Ikhli bedih ya Pak. Apalagi Ich bin Bedih ya. Tapi kalau kenalin kan Ich bin Marsudi gitu ya, jadi itu Iya, bisa lah. Aku iya, tenang iya. gitu.
Jadi saya bergaul dengan orang-orang Jerman, jadi saya pakar. Tapi biarpun mereka kaku, nggak banyak berkelakar, tapi kalau ngomong itu penuh dengan berisi lah omongannya itu. Jadi kita Hmm. mendengarkan itu worth it gitu. Ya, ya, Jadi nggak harus ngomongannya. ya, ya, Gitu. ya. Oke. Iya, Pak Marsudi, kayaknya sudah cukup lama kita berdialog ini. Sebenarnya masih banyak loh yang mau saya tanyakan gitu ya. Belum lagi masalah Unix yang dulu kita istilahnya ngoprek-ngoprek ya Pak. Eh, Iya. Kita Unix bikin system anytime di calling aja, nanti kita bikin sesi beberapa seri berikutnya gitu. ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Marsudi waktunya dan kesediaannya. Apa yang kita diskusikan malam ini tentunya mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya. Jadi saya harap kita bisa memberikan satu inputan gitu ya tentang tentang security, security awareness, kesadaran kita dengan atas keamanan, bagaimana kita menghargai data, kemudian juga sampai ke vokasi dan terus kita ke mana ke mutu pembelajaran gitu ya, ke motivasi, kemudian engagement segala macam kayak gitu ya. Resilience mungkin juga ada tadi di situ, tahanan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa catat dari dialog kita tadi Pak Marsudi. Ada ini nggak? Ada pesan lagi nggak Pak Marsudi untuk teman-teman kita yang masih muda misalnya nih, yang baru baru masuk jenjang mungkin jenjang ke akademi gitu Pak. Monggo, Prof. Jadi ini karena topiknya general ya, karena kita ngomong gaduh-gaduh Jenderal, tadi ya. Jadi jadi closing statementnya juga gaduh-gaduh juga ini. Jadi nggak intinya apa-apa Pak. bahwa masa depan itu tidak akan sama dengan zaman sekarang. Apa yang terjadi setahun yang akan datang itu akan jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Belajar bisa dari mana saja, siapapun bisa jadi guru. Guru itu tidak harus manusia. Di internet itu banyak guru-guru yang luar biasa, di seminar-seminar banyak guru yang luar biasa, di buku-buku banyak guru yang luar biasa, bahkan di film saja, film-film cerita, film bioskop juga banyak guru-guru yang luar biasa. Karena itu, terus belajar agar kita bisa selalu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Karena Baik. satu-satunya kalau kita mau adalah berubah gitu. Hanya satu-satunya cara kalau mau survive. Kalau kita Change or die ya Pak ya. Oke Pak Prof, kita kasih salam kompeten Prof sama-sama Prof gitu. Salam kompeten ya. Oke. ya, 1, 2, 3. Salam salam kompeten.